Halo semuanya, gini, bersiaplah. Karena pada pemaparan kali ini, kita bakal langsung terjun mendalami sebuah analisis yang benar-benar komprehensif, berbasis data, dan pastinya sepenuhnya objektif soal proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2026. Pembahasan kita kali ini murni membedah angka dan fakta, tanpa embel-embel politik apapun. Kita bakal ngelihat bareng-bareng lanskap ekonomi kita dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda bayangin sebelumnya. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. 1. Kita bahas realitas ekonomi saat ini. 2. Kerentanan utamanya. 3. Solusi jangka pendek. 4. Soal menambal kebocoran subsidi. 5. Strategi jangka panjang. Dan 6. Cara menghindari stagnasi struktural. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, realitas ekonomi. Gimana sih kondisi sebenarnya di tahun 2026? Sering banget kan kita dengar orang nyamain gejolak sekarang sama krisis tahun 98? Nah, mending kita lurusin dulu. Komparasi ini sebenarnya keliru banget. Di tahun 98, kita ngalamin kegagalan sistemik. Bank-bank pada runtuh, dan utang swasta itu gila-gilaan. Realitas di 2026 beda jauh. Rasio utang publik kita jauh lebih sehat, cadangan devisa cukup, perbankan kita utuh, dan inflasi benar-benar terkendali di 2,42%. Jadi secara objektif, kita ini nggak lagi ada di jurang krisis sistemik. Tapi tunggu dulu. Kita punya biaya tak terlihat yang justru ngebawa resiko stagnasi struktural yang tinggi banget. Coba deh kita lihat angka pertumbuhannya. Di atas kertas, ekonomi kita tumbuh impresif di 5,61%. Kelihatannya keren banget kan? Tapi kalau kita gali lebih dalam, mesin utama di balik angka cantik ini adalah belanja pemerintah yang meroket sampai 21,81% secara tahunan. Belanja negara kita bahkan udah tembus 815 triliun rupiah. Dan itu baru di kuartal pertama 2026. Artinya pertumbuhan yang kita nikmatin sekarang ini ongkosnya kemahalan. Dan realitas ini pelan-pelan bikin ekonomi kita ada di posisi yang cukup berbahaya. Lanjut ke bagian kedua, kerentanan utama. Disinilah kita mulai ngerasain ruang fiskal yang makin menyempit. Coba perhatiin angka yang satu ini, 240,1 triliun rupiah. Gede banget kan? Ini adalah angka defisit APBN kita hanya di kuartal pertama 2026. Angka ini udah ngabisin hampir 36,8% dari batas defisit tahunan kita. Padahal, ruang fiskal ini ibarat bantalan atau perisai utama kita kalau sewaktu-waktu ada krisis mendadak. Kalau di awal tahun aja udah terkuras segini cepat, pertahanan kita terhadap guncangan global jadi benar-benar tipis. Terus, apa yang terjadi kalau perisai kita tipis dan tiba-tiba ada guncangan di luar sana? Bayangin gini, ada gangguan pasokan ribuan mil jauhnya di Selat Hormuz. Harga minyak mentah dunia langsung melesat ngelewatin asumsi APBN kita. Akibatnya, beban subsidi energi kita bengkak gila-gilaan. Defisit fiskal yang tadi udah sempit makin melebar. Nah, pasar kan ngelihat kepanikan ini. Akhirnya kepercayaan investor turun dan rupiah mulai melemah. Kalau rupiah udah melemah, biaya barang impor otomatis naik. Dan ujung-ujungnya langsung mukul daya beli Anda lewat inflasi harga barang sehari-hari. Bener-bener efek domino yang langsung nguras dompet kita. Reaksi berantai tadi akhirnya ngebawa kita ke angka yang bikin deg-degan ini, 17.700. Ini titik di mana pelemahan rupiah terhadap dolar AS maksa Bank Indonesia buat turun tangan habis-habisan. Buat nahan kejatuhan nilai tukar ini, cadangan devisa kita tergerus sampai tinggal 146,2 miliar dolar. Bank sentral kita benar-benar lagi terpojok di situasi yang gak gampang. Oke, terus apa solusinya? Masuk ke bagian ketiga. Solusi jangka pendek buat nanganin 3-6 bulan ke depan. Langkah pertama yang paling kerasa adalah naikin suku bunga acuan. Naikin suku bunga ini itu ibarat nelan pil pahit ya. Dia bakal ngerem laju kredit dan bikin napas ekonomi sedikit melambat. Tapi ini benar-benar upaya terakhir yang harus dilakuin buat nyegah mata uang kita kolaps. Keputusan ini udah dihitung presisi pakai formula Taylor Rule yang perlahan disesuaikan ke angka 5,25%. Tujuannya apa? Buat ngirim sinyal hawkish, alias sikap super tegas ke pasar kalau pemerintah itu benar-benar serius ngejaga rupiah. Selain itu, ada juga kebijakan nahan devisa hasil ekspor buat balikin cadangan devisa, plus operasi bulog biar harga kebutuhan pokok nggak liar. Nah, yang menarik ada di angka 179 triliun rupiah ini. Kalau Anda mikirin soal program gede kayak makan bergizi gratis atau MBG, riset menunjukkan lewat analisis efektivitas biaya bahwa kalau kita perbaiki target sasarannya, terus sistem supply didesentralisasi, plus ada audit yang ketat, negara sebenarnya berpotensi hemat sampai 179 triliun rupiah loh.
Bayangin aja, ruang napas fiskal ekstra yang bisa kita dapat dalam waktu dekat. Kita geser ke bagian keempat, solusi subsidi. Gimana cara kita nambal kebocoran yang udah lumayan parah? Siap-siap agak kaget ya lihat data ini. Dari anggaran subsidi energi kita yang tembus ratusan triliun itu, tahukah Anda siapa penikmat terbesarnya? Anehnya, 46,2% dari subsidi ini, alias hampir separuhnya, justru dinikmatin sama 20% kelompok masyarakat paling kaya. Sementara 40% saudara-saudara kita yang di bawah cuma kebagian 17,8%. Sistem subsidi pukul rata kayak sekarang ini benar-benar nyiptain pemborosan yang luar biasa karena, ya salah sasaran. Makanya, solusinya harus berani radikal. Kita harus beralih ke sistem bantuan langsung tunai. Daripada kita buta nyubsidi harga barang, mending pemerintah langsung transfer uangnya ke masyarakat yang benar-benar butuh, pakai satu basis data identitas kependudukan. Kalau reformasi ini dijalanin, analis ngalkulasiin kita bisa dapat penghematan bersih sampai 120 triliun rupiah per tahun. Ini game changer banget buat APBN kita. Sekarang kita mikir agak jauhan dikit. Bagian kelima, strategi jangka panjang buat visi 20-30 tahun ke depan. Strategi panjang ini benar-benar butuh komitmen baja dari pemerintah siapapun yang lagi menjabat. Ada 3 pilar yang harus banget diubah. Pertama, rasio pajak kita kan sekarang masih di bawah 10% nih. Nah, itu harus didorong naik ke 12-13%. Nggak ada ceritanya negara bisa maju kalau penerimaan pajaknya serendah itu. Kedua, industri kita harus stop cuma jualan bahan mentah. Kita harus beralih bikin produk manufaktur bernilai tinggi, kayak ekosistem baterai mobil listrik. Dan yang ketiga, pendidikan kita tuh sering nggak nyambung sama kebutuhan industri. Ini harus dibenerin, salah satunya lewat konsep teaching factory di sekolah-sekolah vokasi. Tapi ada satu realitas pahit yang harus kita telan. Coba lihat perbandingan investasi riset atau R&D kita. Korea Selatan itu invest sekitar 5% dari PDB mereka buat R&D. Lah kita masih nyangkut di angka 0,26%, menyedihkan jujur aja. Kalau kita emang beneran mau jadi negara maju yang punya teknologi canggih, target minimal banget kita harus genjot R&D ini ke angka 1% di tahun 2030. Ini investasi mutlak yang nggak bisa ditawar buat masa depan. Sampailah kita di bagian keenam, menghindari stagnasi struktural, alias ancaman jebakan kelas menengah. Jadi gini poin krusialnya. Ancaman paling nyata di 2026 itu bukan krisis meledak ya 98, melainkan peluruhan pelan-pelan yang bikin kita gagal keluar dari middle income trap. Kalau kita ngelihat ekonomi tumbuh tinggi, tapi kelas menengah kita malah makin tipis, ditambah rasio I-Core atau tingkat inefisiensi investasi kita itu tetap aja tinggi. Artinya apa? Artinya kita cuma lagi ngebangun optimisme palsu di atas fondasi yang rapuh banget. Angka pertumbuhan itu harus selalu sejalan sama naiknya produktivitas manusianya. Nah, buat ngerangkum semua peta jalan kita tadi, di jangka pendek, fokusnya adalah stabilin rupiah dan mengefisienkan belanja gede kayak program MBG. Di jangka menengah, kita wajib banget ngubah subsidi energi jadi bantuan langsung tunai yang tepat sasaran. Dan di jangka panjang, kita harus jor-joran naikin investasi R&D dan ngejalanin industrialisasi secara konsisten, bukan cuma jadi wacana musiman doang. Pada akhirnya, dari semua data dan pemaparan objektif kita hari ini, semuanya mengerucut ke satu pertanyaan fundamental. Apakah kita cuma bakal milih kenyamanan politik sesaat, atau kita punya keberanian buat ngambil tindakan super disiplin demi kemajuan struktural yang nyata? Indonesia ini punya potensi yang luar biasa besar ke depannya, tapi itu cuma bisa kejadian kalau kita kelola dengan konsisten, objektif, dan berani ambil keputusan sulit dari sekarang. Terima kasih udah ngikutin pemaparan mendalam ini, semoga ngebuka wawasan dan perspektif baru buat Anda